Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wika Ramadayanti dari kelas B1 dengan NPM 20082601116 ingin menjelaskan tentang kelistrikan sel pada tubuh manusia. Sebelumnya, mari kita bahas tentang definisi kelistrikan sel. Apa itu kelistrikan sel? Kelistrikan sel adalah aliran listrik yang terdapat pada tubuh manusia yang berupa ion positif, yaitu Ca2+ dan Na+, dan ion negatif Cl-, yang berperan menghantarkan rangsangan dari otak menuju ke sel-sel tubuh manusia. Sebelumnya, tahukah kamu bagaimana cara sel menghantarkan impuls listrik? Bagaimana keadaan sel saraf saat tidak menghantarkan listrik? Muatan yang ada di luar dan di dalam sel saraf tidak dapat saling tarik-menarik dengan sendirinya karena ada pemisah berupa membran sel saraf. Tarik-menarik antar muatan akan terjadi jika ada rangsangan dari neurotransmitter. Pada gambar dijelaskan bahwa di dalam bagian akson terdapat ion K positif dan ion Cl negatif. Pada bagian luar akson terdapat ion Na positif. Saat sel saraf tidak dapat mengantarkan impuls, muatan positif Na positif melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif atau Cl negatif. Pada gambar, saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain, impuls atau rangsangan akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter mengakibatkan muatan positif Na positif masuk ke dalam sel saraf. Kemudian, saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melewati membran sel, rangsangan listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Selanjutnya, saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera. Rangsangan ini disebut impuls. Setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel saraf, dendrit, dan akson atau neurit. Selain ketiga bagian tersebut, pada sel saraf juga terdapat bagian tambahan berupa selubung myelin. Myelin sebetulnya bukan bagian dari sel saraf, tetapi terdiri dari sel pembentuk myelin yang berfungsi menyelubungi akson. Berdasarkan keberadaan myelin, terdapat 2 macam neuron, yaitu neuron yang berselubung myelin dan neuron yang tidak berselubung myelin. Setiap manusia memiliki sistem saraf. Dendrit ini adalah penonjolan badan sel yang bercabang-cabang dan berbentuk seperti cabang pohon, yang berfungsi menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Yang kedua ada badan sel. Di dalamnya terdapat inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Sitoplasma mengandung organela sel seperti mitokondria, ribosom, badan Golgi, dan retikulum endoplasma, khusus milik sel saraf yang disebut badan NIS, yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Selanjutnya ada akson atau neurit. Akson atau neurit ini adalah penonjolan badan sel berbentuk panjang dan silindris. Setiap satu sel saraf hanya memiliki satu akson. Ujung akhir akson disebut dengan terminal akson. Terminal ini memiliki beberapa percabangan dan berbonggol. Pada bonggol inilah akan dilepaskan neurotransmitter dan disebut sebagai bonggol sinaptik, yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot atau ke sel kelenjar. Pada bonggol sinaptik terjadi proses sinapsis, yaitu komunikasi antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain dengan sel otot dan sel kelenjar menggunakan neurotransmitter. Selanjutnya ada bagian myelin. Myelin ini adalah selubung lemak berlapis-lapis dihasilkan oleh sel Schwann. Lapisan lemak myelin sulit ditembus oleh ion-ion yang keluar dan masuk membran sel saraf pada bagian akson, yang berfungsi sebagai mempercepat impuls sel saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Dan terakhir ada nodus Rheinfeier.
Daerah akson terbuka yang tidak diselubungi myelin yang berfungsi sebagai tempat menarik muatan listrik di membran sel saraf. Selanjutnya, demikian penjelasan singkat dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata atau pemilihan gambar dan definisi yang kurang menarik. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi